Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau activity based costing. Presentasi kali ini akan disampaikan oleh Anahel U.S. Sigal, Arum Tias Pangesti, dan Taskia Nafsa. Saya, Arum Tias Pangesti, akan mempresentasikan slide 2 hingga slide 6. Materi yang pertama mengenai pengertian activity based costing. Activity based costing merupakan suatu sistem pendekatan perhitungan biaya yang dilakukan berdasarkan aktivitas yang ada di dalam perusahaan. Sistem ini dilakukan dengan dasar pemikiran bahwa penyebab timbulnya biaya adalah aktivitas yang dilakukan dalam suatu perusahaan, sehingga wajar apabila pengalokasian biaya-biaya tidak langsung dilakukan berdasarkan penggunaan dari aktivitas tersebut. Aktivitas ini mengonsumsi sumber daya yang ada di dalam perusahaan. Beberapa contoh dari aktivitas di dalam perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan mesin untuk kegiatan produksi, membuat jadwal kegiatan produksi, memesan bahan baku atau perlengkapan ke pemasok, selanjutnya merancang produk, dan yang terakhir memeriksa kualitas dari barang jadi yang dihasilkan. Berikut ini adalah gambar yang menerangkan sistem dalam activity based costing. Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat bahwa activity based costing pertama kali menelusuri atau membebankan biaya ke aktivitas-aktivitas yang ada di dalam perusahaan menggunakan penelusuran langsung. Kemudian, biaya dari setiap aktivitas yang ada akan dialokasikan ke produk-produk yang dihasilkan ke perusahaan menggunakan pemicu aktivitas. Perbedaan antara activity based costing dan metode penentuan harga pokok tradisional atau traditional costing. Perbedaan yang pertama adalah perbedaan penerapan sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas dengan metode penentuan harga pokok tradisional. Utamanya itu terletak pada cara pengalokasian biaya-biaya tidak langsung kepada objek biaya, misalnya produk yang dihasilkan perusahaan. Kemudian perbedaannya yang kedua yaitu pada metode penentuan harga pokok tradisional, biasanya seluruh biaya tidak langsung akan dikumpulkan dalam suatu pengelompokan biaya dan kemudian dialokasikan dengan satu basis pengalokasian kepada suatu objek biaya. Sedangkan dalam sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas, seluruh biaya tidak langsung akan dikumpulkan dalam beberapa pengelompokan biaya sesuai dengan aktivitasnya masing-masing yang berhubungan. Kemudian, masing-masing kelompok biaya tersebut dihubungkan dengan masing-masing aktivitas tersebut dan dialokasikan ke objek biaya berdasarkan aktivitasnya masing-masing. Lanjut ke contoh soal. PT Persada Jaya mempunyai anggaran biaya overhead pabrik yang berkaitan dengan jumlah jam tenaga kerja langsung sebesar 24 juta rupiah. Dengan jumlah pemakaian jam tenaga kerja langsung diperkirakan sebesar 1.200 jam. Perusahaan juga memiliki biaya overhead yang berhubungan dengan mesin sebesar 22 juta rupiah. Dengan jumlah jam mesin diperkirakan sebanyak 2.200 jam. Terdapat biaya overhead yang disebabkan oleh penyiapan mesin yang diharapkan sebesar 11 juta rupiah untuk 220 kali penyiapan mesin. Dan overhead biaya yang berkaitan dengan jumlah pemesanan adalah 2 juta rupiah untuk 40 kali pemesanan. Perhitungan tarif biaya overhead dalam sistem activity based costing untuk PT Persada Jaya adalah sebagai berikut. Biaya overhead jumlah jam tenaga kerja langsung yaitu 24 juta rupiah, kemudian jumlah unit pemicu biayanya 1.200 jam dan diperoleh tarif biaya overhead sebesar 20.000 yang diperoleh dari 24 juta rupiah dibagi 1.200. Selanjutnya, biaya overhead jumlah jam mesin sebesar 22 juta rupiah, jumlah unit pemicu biayanya 2.200 jam, dan diperoleh tarif biaya overhead sebesar 10.000 rupiah, diperoleh dari 22 juta rupiah dibagi 2.200 jam. Selanjutnya, biaya overhead jumlah pemasangan mesin sebesar 11 juta rupiah, jumlah unit pemicu biaya 220 kali, dan diperoleh tarif biaya overhead 50.000 diperoleh dari 11 juta dibagi 220.
Biaya overhead jumlah frekuensi pemesanan yaitu sebesar 2 juta rupiah. Jumlah unit pemicu biayanya 40 kali. Tarif biaya overheadnya 50.000 diperoleh dari 2 juta rupiah dibagi 40 kali. Selanjutnya, pekerjaan nomor 1 memerlukan 50 jam tenaga kerja langsung, 120 jam mesin, 16 kali pemasangan mesin, dan 8 kali pemesanan sehingga BOP yang dibebankan adalah sebagai berikut. Biaya overhead terkait jam tenaga kerja langsung, jumlah penggunaannya 50 jam, tarif biaya overheadnya 20.000. Kemudian jumlahnya diperoleh dari hasil pengalian jumlah penggunaan dikali tarif biaya overhead diperoleh sebesar 1 juta rupiah. Kemudian biaya overhead terkait jam mesin, jumlah penggunaannya 120 jam, tarif biaya overheadnya 10.000, jumlahnya 1.200.000 rupiah. Biaya overhead terkait pemasangan mesin jumlah penggunaannya 16 kali, tarif biaya overheadnya 50.000, jumlahnya 800.000 rupiah. Selanjutnya, biaya overhead terkait jumlah pemesanan, jumlah penggunaannya 8 kali, tarif biaya overheadnya 50.000 rupiah, jumlahnya 400.000, sehingga diperoleh BOP yang dibebankan totalnya adalah 3.400.000 rupiah. Dalam contoh tersebut, dapat dilihat bahwa sistem activity based costing memfokuskan pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan produk-produk. Dalam suatu proses manufaktur, biaya-biaya dibebankan pertama kali kepada aktivitas-aktivitas dan kemudian dialokasikan kepada objek biaya atau produk atau pekerjaan pesanan berdasarkan jumlah konsumsi masing-masing objek biaya atas aktivitas-aktivitas tersebut. Saya akan menjelaskan tentang hierarki biaya. Hierarki biaya adalah pengelompokan biaya dalam berbagai kelompok berdasarkan tingkat kesulitan guna menentukan hubungan sebab akibat dan untuk pengalokasian. Ada 4 kategori pengelompokan biaya pada ABC, yaitu 1. Biaya untuk setiap unit atau output unit level. 2. Biaya untuk pengelompokan unit tertentu atau batch level. 3. Biaya untuk setiap produk tertentu atau product sustaining level. 4. Biaya untuk setiap fasilitas tertentu atau fasilitasi sustaining level. Kemudian ada proses implementasi ABC. Yang pertama, memeriksa ulang seluruh informasi keuangan perusahaan. Kedua, menentukan tujuan penerapan sistem ABC. 3. Menetapkan aktivitas utama yang menyebabkan perubahan pada biaya tidak langsung atau overhead. 4. Menghubungkan biaya tidak langsung dengan aktivitas untuk menghitung tarif biaya tidak langsung per unit untuk setiap dasar alokasi yang digunakan untuk membebankan biaya tidak langsung. Yang kelima, menghitung biaya tidak langsung dan yang dibebankan ada di setiap objek biaya. 6. Menghitung total biaya untuk setiap objek biaya. Ketujuh, menggunakan hasil perhitungan ABC untuk perbaikan dan pengambilan keputusan yang relevan. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal implementasi sistem ABC. Nah, contoh soal pada kesempatan kali ini adalah PT Parisada Semesta menghasilkan 3 produk sejenis ditunjukkan untuk 3 target pasar berbeda, yaitu produk A untuk pemula dengan produk yang hanya memenuhi spesifikasi minimal, kemudian produk B untuk kelas menengah memiliki spesifikasi lebih tinggi dari produk A, dan produk C untuk kelas atas. PT Parisada Semesta ingin mengganti sistemnya dalam mengalokasikan biaya tidak langsung dari sistem tradisional ke sistem ABC. Berikut tahapannya. Yang pertama adalah memeriksa ulang informasi keuangan perusahaan. Berikut ada tabel yang menunjukkan tentang informasi keuangan perusahaan sebelum menggunakan sistem ABC atau saat masih menggunakan sistem tradisional.
Untuk menghasilkan 3 produk sejenis dinamai dengan produk A, B, dan C, jumlah produksi dan penjualan produk A yaitu 90.000 unit, produk B 30.000 unit, produk C 15.000 unit, sehingga totalnya adalah 135.000 unit. Kemudian untuk jumlah bahan baku langsung, ini per unitnya produk A dibutuhkan 10 bahan baku, produk B dibutuhkan 7, produk C 14. Jadi totalnya ada 1.320.000 bahan baku. Ini didapat dari jumlah bahan baku langsung per unit tadi dikalikan dengan jumlah produksi. Kemudian biaya bahan baku langsung per unit, produk A 3.000, produk B 4.000, dan produk C 10.000. Jadi totalnya ada 5.640.000. Ini didapat dari biaya bahan baku langsung per unit dikali jumlah produksi dan penjualan. Kemudian ada jam tenaga kerja langsung per unit. Produk A 2,5 jam, produk B 3 jam, produk C 1,5 jam, sehingga totalnya 337.500 jam. Ini didapat dari jam tenaga kerja langsung per unitnya tadi dikali jumlah produksi dan penjualan. Kemudian ada biaya tenaga kerja langsung per unit. Produk A 2.000, produk B 3.000, produk C 5.000, sehingga didapatkan total 832.500.000. Ini didapat dari biaya tenaga kerja langsung per jam dikali jumlah produksi dan penjualannya. Kemudian ada jam mesin per unit. Produk A dibutuhkan 5 jam, produk B 3 jam, dan produk C 7,5 jam, sehingga totalnya 652.500 jam. Ini didapat dari jam mesin per unit dikali jumlah produksi dan penjualan, sehingga didapatkan total BOP 3.375.000.000. Untuk rinciannya ada di slide berikutnya. Selanjutnya tadi sudah diperoleh total biaya overhead pabriknya ada 3.375.000.000. Ini diperoleh dari rincian perhitungan BOP perusahaan yang dialokasikan ke produk A, B, dan C dengan menggunakan jam tenaga kerja langsung sebagai basis alokasi. Tarif biaya overhead per jam tenaga kerja langsung adalah sebagai berikut. Rumus dari tarif biaya overhead adalah biaya overhead sendiri dibagi dengan jumlah jam tenaga kerja, yaitu 3.375.000.000 dibagi dengan 337.500, sehingga dihasilkan tarif biaya overhead yaitu 10.000 per jam tenaga kerja langsung. Biaya overhead dialokasikan ke tiap produk dengan mengalihkan tarif biaya overhead dengan jumlah jam tenaga kerja langsung untuk tiap produk. Untuk produk A, biaya overheadnya yaitu 10.000 dikali 90.000 jumlah produksi dikali 2,5 jam, sehingga menghasilkan 2.250.000.000. Kemudian untuk produk B, biaya overheadnya 10.000 dikali 30.000 jumlah produksi dikali 3 jam, sehingga menghasilkan 900 juta. Kemudian pada produk C, biaya overheadnya 10.000 dikali 15.000 jumlah produksi dikali 1,5 jam,
sehingga menghasilkan 225 juta. Jika biaya overhead produk A, B, dan C digabungkan, maka menghasilkan biaya overhead pabrik total tadi sebesar 3.375 juta. Kemudian total biaya produksi dan biaya produksi per unit adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku langsung produk A sebesar 2.700 juta, kemudian produk B 840 juta, dan produk C 2.100 juta. Untuk biaya tenaga kerja langsung produk A sebesar 450 juta, produk B 270 juta, dan produk C 112.500.000. Untuk biaya overheadnya produk A 2.250 juta, produk B 900 juta, dan produk C 225 juta. Jadi diperoleh total biaya produksi untuk produk A yaitu sebesar 5.400 juta, produk B 2.010 juta, produk C 2.437.500.000. Nah, karena jumlah unit yang diproduksi untuk produk A 90.000, produk B 30.000, dan produk C 15.000, maka diperoleh biaya per unitnya atau total biaya produksi per unitnya untuk produk A yaitu 60.000, produk B 67.000, dan produk C 162.500. Selanjutnya kita masuk pada tahap kedua dalam proses implementasi sistem ABC, yaitu menentukan tujuan dan hal yang harus ada dalam sistem ABC. Dalam penerapan sistem ABC, perusahaan ini bertujuan untuk menetapkan harga jual produk. Pada tahap awal, penerapan ABC dilakukan pada tingkat sederhana, sehingga data yang diperlukan tidak terlalu rinci. Kemudian pada tahap ketiga yaitu menetapkan aktivitas utama penyebab perubahan pada biaya tidak langsung atau overhead. Berikut adalah data tentang beberapa aktivitas tersebut. Jumlah kali produksi produk A 5, produk B 10 kali, dan produk C 50 kali, sehingga totalnya ada 65 kali produksi. Kemudian jumlah penerimaannya produk A 50, produk B 70, dan produk C 700, sehingga totalnya ada 820 penerimaan. Kemudian jumlah pengirimannya produk A 18, produk B 7, produk C 50, sehingga totalnya ada 75 pengiriman. Kemudian jumlah pesanan produknya produk A 45, produk B 25, dan produk C 60, sehingga totalnya ada 130 pesanan produk. Pada tahap keempat adalah menghubungkan biaya tidak langsung dengan aktivitas untuk memperoleh tarif per unit bagi setiap basis alokasi yang digunakan untuk membebankan biaya tidak langsung. Berikut data-datanya. Biaya overhead penyiapan mesin jumlahnya 75 juta, mekanisasi 1 miliar, penerimaan 900 juta, pengepakan 650 juta, dan engineering 750 juta, sehingga totalnya 3.375 juta. Dari pelaksanaan tahap 3 diketahui hubungan antara aktivitas-aktivitas tersebut dengan pemicu biaya atau basis pengalokasiannya seperti yang diperlihatkan di bawah ini. Aktivitas penyiapan mesin masuk dalam basis pengalokasian jumlah kali produksi, kemudian mekanisasi masuk pada jumlah jam mesin,
penerimaan masuk pada jumlah penerimaan, pengepakan masuk pada jumlah pengiriman, dan engineering masuk dalam jumlah pesanan produk. Selanjutnya, untuk penghitungan tarif biaya overhead untuk setiap aktivitasnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tarif biaya penyiapan mesin. Ini rumusnya total biaya penyiapan mesin dibagi dengan jumlah kali produksi, yaitu 75 juta dibagi 65 kali produksi, sehingga didapatkan Rp1.153.846 per penyiapan. Kemudian yang kedua, tarif biaya mekanisasi. Ini rumusnya total biaya mekanisasi ini di sini salah, harusnya total biaya mekanisasi dibagi dengan jumlah jam mesin, yaitu 1 miliar dibagi dengan 652.500 jam mesin, sehingga didapatkan hasil Rp1.532 per jam mesin. Untuk tarif biaya penerimaan, rumusnya total biaya penerimaan dibagi dengan jumlah penerimaan, yaitu 920 juta dibagi dengan 820 penerimaan, sehingga dihasilkan Rp1.097 tiap penerimaan. Selanjutnya, untuk tarif biaya pengepakan, rumusnya adalah total biaya pengepakan dibagi dengan jumlah pengepakan, yaitu 650 juta dibagi dengan 75 pengepakan, menghasilkan Rp8.666.666 tiap kali pengiriman atau per pengiriman. Untuk tarif biaya engineeringnya, ini rumusnya total biaya engineering dibagi dengan jumlah pesanannya. Jadi tarif biaya engineeringnya yaitu 750 juta dibagi dengan 130, sehingga hasilnya 5.769.231 rupiah. Kemudian kita masuk pada tahap kelima dari proses implementasi sistem ABC, yaitu menghitung biaya tidak langsung yang dibebankan pada setiap objek biaya. Biaya tidak langsung yang dibebankan pada setiap produk adalah sebagai berikut. Produk A dengan aktivitas penyiapan mesin yang berbasis alokasi jumlah kali produksi memiliki kuantitas 5 dengan tarif Rp1.153.846, sehingga memiliki sehingga jika ditotal menjadi Rp5.769.230. Maaf, di sini ada kekurangan, harusnya ada tambahan nolnya. Kemudian aktivitas kedua yaitu mekanisasi dengan 90.000 jumlah produksi dikalikan 5 jam. Ini berbasis alokasi pada jumlah jam mesin, sehingga memiliki kuantitas 450.000 dengan tarif Rp1.532. Ini memiliki total biaya yaitu 689.656.500. Pada aktivitas ketiga yaitu penerimaan, basis alokasinya pada jumlah penerimaan memiliki kuantitas 50 dengan tarif dengan tarif Rp1.097.561, sehingga memiliki total
54.878.050. Pada aktivitas produk A yang keempat ada pengepakan dengan basis alokasi jumlah pengiriman memiliki kuantitas 18 dengan tarif 8.666.666, memiliki total 156 juta. Kemudian ada aktivitas engineering dengan basis alokasi jumlah pesanan produk memiliki kuantitas 45 dengan tarif 5.769 dengan tarif 5.769.231 sehingga memiliki total 259.615.395. Jadi total alokasi biayanya ada 1.160.725.858. Karena memiliki jumlah produksi 90.000 unit, maka biaya overhead per unit pada produk A yaitu sebesar Rp12.897. Selanjutnya biaya tidak langsung yang dibebankan pada setiap produk pada produk B memiliki aktivitas setup pada basis alokasi jumlah kali produksi dengan kuantitas 10 dan bertarif 1.153.846, memiliki total 11.538.462. Kemudian pada aktivitas mekanisasi di sini jumlah produknya 30.000 dikali dengan jam mesinnya 3 jam dan berbasis alokasi pada jumlah jam mesin sehingga memiliki kuantitas di sini harusnya 90.000 ya dengan tarif 1.532 sehingga didapatkan 137.931.300. Kemudian pada aktivitas ketiga yaitu penerimaan berbasis pada alokasi jumlah penerimaan memiliki kuantitas 70 dengan tarif 1.097.561 sehingga memiliki total 70.829.270. Pada aktivitas pengepakan yang berbasis alokasi jumlah pengiriman memiliki kuantitas 7 dengan tarif 8.666.666 sehingga memiliki total 60.666.667. Pada aktivitas engineering yang berbasis alokasi di jumlah pesanan produk memiliki kuantitas 25 dengan tarif 5.769.231 sehingga memiliki total 144.230.775 sehingga dapat diperoleh total alokasi biaya yaitu sebesar Rp439.474. Karena memiliki jumlah produksi 30.000 unit, maka biaya overhead per unit pada produk B yaitu sebesar Rp14.373. Biaya tidak langsung yang dibebankan pada setiap produk pada produk terakhir yaitu produk C adalah sebagai berikut. Aktivitas setup berbasis alokasi pada jumlah kali produksi dengan kuantitas 50 dan tarif 1.153.846 sehingga memiliki total 57.692.308. Kemudian pada mekanisasi ini jumlah unitnya 15 juta dikali dengan jam mesinnya 7,5 jam
sehingga didapatkan kuantitas 112.500 kuantitas dengan tarif 1.532, sehingga didapatkan total 122.414.125. Kemudian pada aktivitas penerimaan pada basis alokasi jumlah penerimaan memiliki kuantitas 700 dengan tarif 1.097.561, sehingga memiliki total 768.292.700. Pada aktivitas pengepakan, basis alokasinya pada jumlah pengiriman dengan kuantitas 50 dan bertarif 8.666.666 dengan total 433.333.334. Kemudian pada aktivitas engineering dengan basis alokasi pada jumlah pesanan produk memiliki kuantitas 60 dengan tarif 5.760 dengan tarif 5.769.231, sehingga memiliki total 346.153.660, sehingga diperoleh total alokasi biayanya sebesar 1.787.886.327. Karena memiliki jumlah produksi 15.000, maka biaya overhead per unit pada produksi yaitu sebesar Rp118.526. Selanjutnya kita masuk pada tahap ke-6 dari proses implementasi sistem ABC, yaitu menghitung total biaya untuk setiap objek biaya. Berikut ada total biaya produksi dengan menggunakan metode ABC. Yang pertama, biaya bahan baku langsung untuk produk A sebesar 2.700.000.000, produk B 840 juta, produk C 2.100.000.000. Kemudian ada biaya tenaga kerja langsung pada produk A 450 juta, produk B 270 juta, dan produksi 112.500.000. Biaya overheadnya pada produk A 1.160.726.868, pada produk B 431.196.474, dan pada produk C 1.777.886.327. Sehingga jika diakumulasi dihasilkan total biaya produksi pada produk A sebesar 4.310.726.868, dan pada produk B 1.541.196.700. Total biaya produksi pada produk B yaitu 1.541.196.474. Di sini ada kurang angka 1. Kemudian ada pada produksi, total biaya produksinya ada 3.990.386.327. Karena jumlah unit yang diproduksi pada produk A 90.000, produk B 30.000, dan produk C 15.000, maka diperoleh biaya per unit yang dibulatkan pada produk A yaitu 47.897, produk B 51.373, dan produk C 266.026. Selanjutnya kita masuk pada tahap terakhir dalam implementasi sistem ABC, yaitu
menggunakan hasil perhitungan ABC untuk melakukan perbaikan dan pengambilan keputusan yang relevan. Dari implementasi penggunaan sistem ABC didapatkan informasi bahwa biaya bahan baku langsung pada produk A sebesar 60.000, produk B 67.000 dan produk C 162.500, dan biaya per unit pada metode ABC untuk produk A yaitu 47.897, produk B 51.377 dan produk C 226.026 rupiah. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan atau dapat diinformasikan bahwa terjadi pembebanan biaya terlalu rendah pada produk C. Apabila harga jual produk ditetapkan dengan metode biaya produksi ditambah tingkat keuntungan tertentu, maka harga jual produk C jauh lebih rendah dari biaya per unit jika menggunakan sistem ABC, sehingga mendatangkan kerugian bagi perusahaan. Kemudian terjadi pembebanan terlalu tinggi pada produk A dan B yang menyebabkan harga jual kedua produk ini lebih tinggi dari yang seharusnya. Hal ini dapat menyebabkan produk A dan B tidak mampu bersaing dengan produk-produk sejenis yang dihasilkan oleh para pesaing perusahaan, sehingga dapat menurunkan pangsa pasar perusahaan yang ada, yang pada akhirnya dapat menurunkan keuntungan perusahaan saat ini. Kemudian saya akan menjelaskan tentang manfaat penerapan sistem ABC. Yang pertama, membantu mengidentifikasi ketidakefisien yang terjadi dalam proses produksi, baik departemen per produk maupun per aktivitas. Kedua, membantu pengambilan keputusan dengan lebih baik karena perhitungan biaya atas suatu objek biaya menjadi lebih akurat. Yang ketiga, membantu mengendalikan biaya, terutama biaya overhead pabrik, kepada tingkatan unit dan tingkatan departemental. Kemudian ada keunggulan sistem ABC. Yang pertama, biaya produk yang lebih akurat. Kedua, sistem ABC memberikan perhatian pada semua aktivitas yang dilakukan sebuah perusahaan. Yang ketiga, sistem ABC mengakui bahwa aktivitas merupakan penyebab timbulnya biaya. Keempat, sistem ABC mengakui bahwa kompleksitas dari beragam proses produksi yang modern. 5. Sistem ABC juga memberi perhatian atas biaya variabel yang terdapat dalam biaya tidak langsung. Dan yang keenam, sistem ABC cukup fleksibel untuk menelusuri berbagai objek biaya. Kemudian ada kekurangan sistem ABC. Kekurangan sistem ABC yaitu penerapan sistem ABC tidak membuat seluruh biaya akan mudah dibebankan kepada objek biayanya. Hal ini disebabkan biaya-biaya yang dikelompokkan dalam sustaining level atau contohnya itu biaya keamanan pabrik yang ketika dialokasikan itu seringkali menggunakan dasar yang bersifat arbiter atau tidak berdasarkan hubungan sebab akibat.